Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman, rekan-rekan yang kami kasihi, yang saya hormati. Selamat datang di acara Virtual Book Lounge, Sejarah Kristianitas volume pertama. Subtema atau subjudul Gereja Mula-Mula hingga Menjelang Reformasi. Saya, Pendeta John Lee Joy-Hin, adalah Kepala Literatur yang ada di bawah unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat STT Amanat Agung. Kami sungguh bersyukur ya, dan kami sungguh bergembira, Bapak Ibu. Saat ini ada 89, tapi tadi yang mendaftar ada 250, mungkin akan menyusul, yang meluangkan waktu untuk hadir di dalam book lounge ini. Ya, saya percaya Bapak Ibu juga sama dengan kami melihat betapa pentingnya buku ini ya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mungkin nanti akan dieksplor lebih lanjut. Pertama-tama saya meminta dengan hormat Ibu Astri Sinaga, Sarjana Sastra MTH, Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, untuk memberikan kata sambutan dan juga membuka acara ini dalam doa. Saya serahkan kepada Ibu Astri. Baik, terima kasih Pak John Lee. Saudara-saudara, hari ini kita berkumpul di sini untuk bersama-sama menyaksikan sebuah launching penerbitan buku berjudul Sejarah Kristianitas yang ditulis oleh Pak Justo Gonzalez. Saudara, tadi dari bidang literatur, Pak Yeri memberitahukan kepada saya bahwa buku ini adalah judul yang ke-43 yang diterbitkan oleh STTHA selama 10 tahun terakhir ini. Ya, kita bersyukur Tuhan terus memampukan kita untuk terus menerbitkan buku-buku yang baik. Karena menerbitkan buku, baik itu buku yang ditulis oleh dosen ataupun buku-buku yang diterjemahkan, itu adalah salah satu tugas unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dalam hal ini mengemban Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi terbitnya buku ini adalah komitmen kami untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, membuat ilmu pengetahuan dapat sampai dan dibaca oleh banyak orang. Nah, kali ini kita menerbitkan buku sejarah yang penting sekali dan diharapkan ini dapat memperkaya studi para mahasiswa, akademisi, juga hamba Tuhan di gereja, atau bahkan jemaat gereja secara luas yang ingin belajar lebih dalam tentang sejarah gereja. Saudara, memang ini bukan proyek yang mudah, dikerjakan oleh Pak John Lee, Pak Hendro, dan juga teman-teman yang lain yang tugas akademiknya saja mungkin sudah lebih-lebih dari 16 SKS kali ya dalam mengajar dan tugas-tugas. Ditambah lagi harus menerjemahkan buku yang tebal ini pekerjaan yang sangat luar biasa sekali. Tapi ini buahnya manis gitu ya. Ini manfaatnya sangat besar sekali. Dan kami berharap buku Sejarah Kristianitas ini bisa menjadi pencerahan, pembelajaran, panduan, bahkan seperti teman dalam kita melakukan perjalanan iman di kehidupan kita. Kita nanti akan belajar lebih jauh lagi mengapa kita perlu belajar sejarah. Untuk membuka acara ini, saya akan mengajak saudara-saudara kita membuka dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami berkumpul di sini dengan begitu antusias karena ada satu buku yang bagus sekali diterbitkan dan kami ingin melihat lebih jauh lagi, mengeksplor seperti apa buku ini, dan kami ingin mendengarkan pemaparan beberapa saudara-saudara kami yang sudah membacanya supaya kami mengerti bagaimana kami bisa memanfaatkan buku ini. Tuhan berkati acara ini supaya ini bisa menjadi pencerahan buat kami. Terima kasih karena kasih karunia Tuhan, STT Amanat Agung boleh terus bekerja, melayani, mengemban tugas yang mulia, bisa menerbitkan buku-buku yang baik seperti yang kami lakukan pada malam hari ini. Kami bersyukur di tengah-tengah kami juga ada saudara-saudara kami yang terlibat di dalam pengerjaan penerjemahan buku ini, bahkan yang memberikan endorsement dan bahkan yang juga hadir mendukung penerbitan ini. Kami berharap sekali bahwa acara malam hari ini bisa sungguh-sungguh mencerahkan kami. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Bu Astri. Saya menghubungi Profesor Justo Gonzalez untuk memberikan kata sambutan atau memberikan juga insight-nya mengenai buku ini. Sayangnya pada jam yang sama beliau sudah ada jadwal yang lain.
Tapi beliau dengan senang hati melayani satu wawancara untuk menjelaskan dan juga berbagi mengenai buku ini. Berikut kita dengarkan kata sambutan dan juga insight yang disampaikan oleh Prof. Justo Gonzalez. First of all, welcome Professor Gonzalez to the book launch of the Bahasa Indonesia edition of Story of Christianity, Revised and Updated, Volume 1, The Early Church to the Dawn of Reformation. On behalf of the Amanat Agung Theological Seminary, I would like to extend our sincere gratitude to you for giving us the copyright to translate and publish your book. You have been very patient, truly, and supporting along the way, so thank you. So for this occasion, for this book launch occasion, I have some questions for you. Maybe we want to know about you and the book more. Congratulations, Professor Gonzalez, for the publication of your Story of Christianity in Bahasa Indonesia. Would you like to say a few words on this occasion? Well, I would like to say a few words. As you know, it is very difficult for a preacher to say only a few words. But I will try to say only a few words. First of all, thank you and your whole your colleagues for making me able to speak in Indonesian. That is very important. And then also, I want to say that I'm grateful that the book has been published into Indonesian, because part of what I have tried to do all through my life, teaching mostly church history and history of Christian theology and history of the missionary enterprise and all that, what I have tried to do is to emphasize that we have to hear voices that are not usually heard, and that we have to put in the history people who usually are at the edges of the history. And one way to do that is for each particular context in which Christianity is now, and each particular shape that it takes now in different cultures, to be able to claim history not as the history of some other people, but claim that in that whatever there is in that history, that is theirs. And what I will encourage you to do then is to read this book not as the final word on history, but read it as an invitation for you also to read the history of the church, the history of Christianity, the history of the faith from your own perspective. And to tell the rest of us where there are things that we haven't noticed that are important, and therefore to contribute to the whole life of the whole church. Okay, thank you. So I know you have written several books. Among your many other books, what is the place of Story of Christianity in your heart? I mean, what is special about this book to you? Well, one thing that is special is that it is the book that has been translated into most languages. And not just the traditional colonial languages, English, Spanish, Portuguese, etc., but also some languages that were unexpected. On the one hand, Russian, which is a completely different Christian tradition than most of us, but also several languages of Asia, and now also obviously into Indonesian. And I am told that there are some translations that have been produced that I haven't seen into Swahili, and there's one going into Vietnamese. So all of those make me think that somehow the book is touching people way beyond what I ever expected, and that's part of it. The book originally was written to be read not just by students, but to be read as a story. That's what it's called, a story. And to be read by people of all walks of life who are interested in the Christian faith. And I think that is what I like about it, that still when I read it, it is a living book about people who in some ways are still living in us. Okay, wow, that is so good to hear that we are now Indonesian, part of the world, linked to your book and enjoy your book. Yeah, and then the last things, what would you say to the readers? How would we
can take the to make most benefit of the book? I think the main thing is read the history or read the story not as something that you have to learn, but two things. One, as letting you see a little bit of who you are. Anything human is a story. If you ask me who I am, I have to tell you where I was born, where I was raised, what I did, what I learned. I have to tell you about my ancestors. And that's, if I don't know that, I don't know myself. And if Christians don't know how the faith developed to the point that they received it and how it was shaped by different times, they have lost a great deal of their own knowledge of themselves. But secondly, and more importantly, I think I'd like you to read it as an invitation. The story is not ended. We are all part of that story. And perhaps what I would like for people to hear behind the pages of the book is come join the party. Okay, an invitation. Join this great cloud of witnesses. Be the continuation of this cloud of witnesses. Be worthy of that cloud of witnesses. And to me, all that is an invitation, and that's the way I would hope people will read it. Now, obviously, students will have to learn some things and take notes and learn things and take exams and all that kind of thing, but that's not the important thing. The important thing is to read that story as part of your story. Okay, Professor Gonzalez, thank you very much for your time and for sharing your thought. I believe that what you have said would help us, especially the readers, to dig in the book and then to enjoy most of the book. Okay, have a nice evening in the US, and God bless you. And you too, and all your readers and listeners and so on. Thank you. Bless you. Baik, terima kasih. Memang kalau sudah kontak dengan Prof. Gonzalez, beliau sangat humble, sangat rendah hati, sangat suportif ya. Sekarang umurnya sudah 86, tapi masih luar biasa dalam karyanya, cukup sibuk juga ya. Kita juga bersyukur kita akan mendengar juga dari salah seorang dosen bidang sejarah gereja di STT Amanat Agung, ya, yang juga adalah ketua STT Amanat Agung, Pendeta Castelia Kartika, Doktor Teologi, mengenai sejarah, ya, mengenai history dengan tema Learning from the Past to be Faithful in the Present. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Pak John Lee, dan selamat malam juga buat para peserta Virtual Book Lounge di STT Amanat Agung untuk buku dari Profesor Justo Gonzalez tentang sejarah Kristianitas. Ini sebuah kehormatan bagi STAA bisa terlibat dan bahkan ikut menerjemahkan, dan bahkan buku ini bisa dipakai oleh banyak STT juga yang sangat harusnya memakai buku ini sebagai salah satu referensi utama dalam belajar sejarah gereja, dan juga bagi orang-orang Kristen pada umumnya yang senang belajar dengan sejarah. Nah, saudara, malam ini saya diminta dalam waktu yang sangat singkat untuk bicara tentang apa sih pentingnya belajar sejarah dan apa gunanya juga bagi kita pada hari ini, ya, pada present time, pada saat seperti sekarang ini. Saya membawakan materi yang sangat singkat ini, atau lecture yang sangat singkat ini, untuk bisa memberikan kepada kita gambaran tentang pentingnya belajar dari masa lalu untuk kita bisa terus menjadi orang-orang Kristen yang setia di masa sekarang. Kalau ditanya ya saudara, ya mungkin tidak banyak orang itu senang dengan sejarah. Tetapi mengapa studi sejarah, katakanlah sejarah gereja itu dianggap tidak menarik bagi kebanyakan orang? Mungkin mahasiswa STT juga tidak begitu senang kalau misalnya ada kuliah-kuliah tentang sejarah. Mungkin ada beberapa alasan yang bisa saya catat di sini
orang merasa bahwa belajar sejarah itu seperti tidak dapat menemukan kaitan atau relevansinya untuk konteks masa kini karena rentang waktu yang sangat panjang. Untuk waktu yang ribuan tahun, kalau kita belajar early church misalnya kayak kita, atau apostolic church di masa abad pertama sampai abad ke-5, abad ke-6, itu hal yang mungkin jauh sekali gitu, dan kita seperti ada melihat dunia yang sangat asing sekali, kira-kira seperti itu. Lalu kemudian tidak melihat juga kegunaannya. Selain tidak menemukan relevansinya, tidak melihat juga kegunaannya untuk kehidupan di masa sekarang dan masa yang akan datang, karena itu cerita-cerita di masa lalu yang mungkin juga konteksnya sangat berbeda dengan kita. Katakanlah kalau itu melihat sejarah di Eropa, kemudian kita di Asia, mungkin kita merasa bahwa itu tidak ada relevansinya dan juga tidak terlalu berguna. Atau yang ketiga, ini pandangan umum ya saudara, mengapa belajar sejarah itu dianggap tidak menarik, termasuk sejarah gereja di dalamnya. Tidak menarik atau membosankan karena berisi begitu banyak catatan, nama-nama orang, bahkan orang-orang yang juga sudah pada mati, kemudian tahun-tahun, tempat-tempat, peristiwa-peristiwa yang kita juga susah untuk menghafalnya atau apalagi mengingatnya. Nah, tiga hal ini memang menjadi obstacle gitu ya, halangan yang besar sekali untuk orang mencintai belajar sejarah. Tetapi saya memiliki catatan penting ya, mengapa penting sekali untuk belajar dari masa lalu, dari sejarah. Tentu saya mengambil dari pemikirannya Justo Gonzalez, dan persis yang dia katakan tadi, saudara-saudara. Mengapa penting gitu belajar sejarah? Karena ada satu bagian di halaman 3 itu di dalam buku terjemahan, ini saya kutip dari buku terjemahannya langsung, dikatakan bahwa tanpa pemahaman akan masa lalu, kita tidak akan mampu memahami diri kita sendiri. Jadi sebenarnya learning from the past itu adalah untuk memahami diri kita sendiri. To know yourself, kalau kata Gonzales tadi di dalam percakapan dengan Pak Jordan. Memahami dirimu sendiri. Karena dengan caranya sendiri, masa lalu itu masih hidup di dalam diri kita sebenarnya dan mempengaruhi siapa diri kita dan bagaimana kita memahami berita Kristen pada hari ini. Di dalam bagian yang lain juga dia menuliskan demikian. Ketika kita berdiri, ini practically ya, dia mengatakan ketika kita berdiri, duduk atau berlutut di gereja, ketika kita menyanyikan lagu hymn, melafalkan pengakuan iman atau menolak melafalkan pengakuan iman, ketika kita membangun sebuah gereja atau menyampaikan sebuah khotbah, sepenggal masa lalu yang barangkali tidak kita sadari, strangeness atau alien buat kita, ternyata itu bisa jadi merupakan faktor penentu tindakan-tindakan kita pada saat ini. Kenapa saudara ketika menjalankan liturgi gereja di dalam sebuah ibadah, kenapa harus berdiri pada saat pengakuan iman? Kenapa harus berlutut pada saat berdoa, begitu kan? Itu kan ada kisah yang membelakanginya, cerita atau narasi-narasi yang membelakanginya yang membuat kita itu bisa di dalam gesture, di dalam sikap, di dalam bagaimana kita melafalkan sebuah doa, bagaimana kita memahami sebuah, itu semua ada di dalam rangkaian kisah di masa lalu yang kemudian kita mendapatinya sekarang. Nah, saya kagum dengan dua orang ahli sejarah gereja yang menurut saya pemikiran-pemikirannya cukup banyak memberikan pengaruh pada diri saya sendiri sebagai seorang yang menggeluti bidang sejarah gereja ini. Yang pertama tentu Gonzales yang saudara-saudara sudah akan menerima buku terjemahan di dalam bahasa Indonesia. Ini hal yang sangat sangat baik sekali gitu untuk tahun ini SCTA dapat melahirkan terjemahan ini. Tapi ada satu sejarawan yang lain yang saya sangat kagumi, itu Rowan Williams. Mungkin kalau saudara senang dengan sejarah mestinya tahu nama ini. Orang yang sangat berpengaruh sekali di dalam sejarah kekristenan dari tulisan-tulisannya yang sangat banyak dan dia banyak sekali menggali dari early church terutama. Nah, Ron Williams ini memberikan paling tidak 3 gambaran mengapa penting sekali untuk belajar dari masa lalu. Dia menulis satu buku di antara begitu banyak buku-buku yang dia tulis, itu secara khusus dia
menuliskan dalam buku tipis itu, tidak terlalu tebal bukunya ya, paling hanya berapa halaman ya buku ini, sekitar 128 halaman termasuk glosari. Judulnya adalah Why Study the Past? The Quest for the Historical Church. Nah, di dalam pemahaman yang dia sampaikan, beririsan dengan yang dikatakan Gonzales tadi, dia pun juga mengatakan, Williams pun mengatakan bahwa sejarah itu merupakan rangkaian cerita yang kita katakan untuk membuat kita memahami lebih baik tentang siapa diri kita dan dunia di mana kita berada saat ini. Jadi sebenarnya semua rata-rata ahli sejarah yang hebat-hebat itu, saudara, selalu mengatakan belajar sejarah itu pasti akan berkaitan erat dengan yourself, dengan dirimu sendiri. Gitu. Kita berinteraksi dengan sesuatu yang strange, yang kita tidak kenali, segala sesuatu yang terjadi di masa lalu itu, tetapi itu mengkonstruk something dalam diri kita, gitu, mengkonstruksi tentang diri kita dan memberikan definisi yang baru. Nah, di dalam hal ini, sejarah bukan hanya merupakan sebuah katalog kumpulan peristiwa yang telah terjadi. Jadi kalau misalnya kita cuma melihat atau membaca buku sejarah atau kita memahami sejarah itu seperti sebuah katalog kumpulan peristiwa saja, artinya saudara tidak memahami sebenarnya bagaimana membaca sejarah itu dengan baik atau tidak memahami apa itu sejarah. Tetapi sebenarnya sejarah itu merupakan atau tulisan sejarah itu tuh bukan sekedar kumpulan peristiwa, tetapi itu justru bisa menjadi yang dikatakan oleh Rowan Williams ini adalah moral judgment gitu terhadap apa yang penting yang telah terjadi dan dituliskan, dan impact-nya atau pengaruhnya, bentukannya, shape-nya itu bisa bisa kita lihat pada hari ini gitu. Katakanlah ya saudara ya, ini contoh sedikit saja. Kalau saudara mendengar kata Kristen gitu, kita Kristen, saudara mendengar Kristen. Apa sih sebenarnya yang kita pahami tentang Kristen? Apa yang saudara pahami tentang Kristen hari ini sebenarnya bentukan dari hasil identitas Kristen yang pernah ada di masa lalu sebenarnya. Lalu kita membuat definisi pada hari ini Kristen itu apa. Gitu. Kalau misalnya dikatakan, misalnya sebenarnya ketika orang berkhotbah, dia menggali sesuatu dari sejarah juga, apa yang tertulis di dalam kitab suci, katakanlah demikian. Kemudian dia menafsirkannya dan dia menerjemahkannya, ada unsur sejarah yang sangat kuat di dalamnya. Kalau sekarang kita mengatakan bahwa identitas Kristen itu sangat dekat dengan penderitaan, itu kita tahu dari mana? Dari sejarah kan gitu. Kalau sekarang bentukan orang Kristen itu harus menjadi orang Kristen yang sangat tangguh gitu ya. Kenapa kita mengidentikan Kristen dengan ketangguhan? Itu hasil dari konstruksi sejarah yang pernah terjadi di masa lalu tentang bagaimana kehidupan orang-orang Kristen di abad pertama, abad kedua, abad ketiga gitu ya, yang penuh dengan cerita martyrdom misalnya kayak gitu, menunjukkan betapa mereka berjuang sekali gitu di dalam kehidupan Kristen, dalam bentukan Kristen di awal mula kekristenan itu ada. Nah, dan sekarang kita ada di dalam kondisi kita yang saat ini, di present time, dan kemudian kita berkaca dari tentang kekristenan masa lalu kita membuat definisi tentang kekristenan hari ini yang berhubungan dengan Kristen itu adalah orang yang akan sangat tahan sekali dengan apa yang disebut dengan penderitaan, seorang yang tangguh, seorang yang militan. Itu gambaran-gambaran itu didapat dari konstruksi yang ada di masa lalu dan kita mengkonstruksikannya kembali dengan sebuah definisi baru tentang kekristenan hari ini. Nah, itu salah satu contoh saja yang saya bisa ungkapkan untuk menunjukkan bahwa ada unsur yang sangat penting sekali di dalam belajar sejarah, yang bukan sekedar sebuah katalog peristiwa, tetapi juga terjadi moral judgment di dalamnya, yang pada akhirnya kita bisa melakukan konstruksi itu. Nah, kita mengatakan kembali cerita-cerita tersebut untuk mendapatkan definisi yang lebih baik tentang siapa kita dan tentang subjek yang sedang kita jelaskan. Itu hal pertama yang Rowan Williams sampaikan, mengapa penting gitu. Why study the past? Lalu kemudian yang kedua, ini ya sehingga dikatakan ya sangat singkat sekali, history helps us divine things. Nah, yang kedua yang dia katakan yang sangat penting juga adalah sejarah itu membantu kita membuka pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam. Terutama di dalam Christian history, ya, history of Christianity misalnya kita, atau history of the church. Misalnya di dalam sejarah gereja, klaimnya itu adalah sejarah gereja itu dibangun bukan hanya oleh proses di antara manusia yang dibatasi oleh peristiwa, budaya, dan sebagainya, tetapi juga pada kedalaman pemahaman akan aktivitas Allah atau yang disebut dengan divine intervention, itu yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah gereja. Jadi ketika
ketika dikatakan bahwa tantangan bagi penulis sejarah gereja yang membuatnya sangat berbeda dengan historian pada umumnya, saudara ya, yaitu bagaimana dia bisa mendapat cara untuk mendemonstrasikan divine origin pada tulisan sejarah tersebut. Nah, ini yang membuka pertanyaan yang jadi lebih kompleks, lebih dalam gitu, karena ada unsur ilahi di dalam. Nah, karena itu menulis atau membaca sejarah gereja itu harus dengan kepekaan teologis yang mengalir deras di dalamnya dan bukan sekedar dipicu oleh pertanyaan saintifik. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat kita melihat kondisi kita hari ini, katakanlah keimanan kita atau ekspresi keberimanan orang Kristen atau tentang gereja atau tentang khotbah atau tentang apapun sajalah di dalam tradisi kekristenan kita temui, termasuk liturgi dan sebagainya. Melihatnya itu bukan hanya dari sudut pandang sejarah ansih, tetapi juga ada unsur divine origin di dalam sejarah kekristenan. Itu yang menarik sekali untuk membuat sejarah gereja atau sejarah kekristenan itu memiliki spektrum yang betul-betul luas dan juga dalam gitu di dalam mengungkapkan berbagai pertanyaan-pertanyaan kritikal. Nah, mengatakan hal ini tidak berarti mengurangi atau menghilangkan kekritisan terhadap motif manusia dan kondisi sosial dan politik yang melatar belakangi atau menjadi setting sebuah peristiwa sejarah. Nah, ini hal yang kedua yang dia ungkapkan. Nah, hal ketiga, saudara-saudara, yang dia sampaikan oleh Rowan Williams yang saya sangat memahami sekali struktur berpikir ini membuat saya semakin yakin betul gitu ya bahwa belajar sejarah itu memang sangat penting sekali dan sangat memiliki pengaruh yang besar sekali untuk keimanan dan kondisi kita dan bahkan identitas kita hari ini. Yang ketiga dikatakan orang Kristen meyakini bahwa kekristenan di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang itu terikat dalam apa yang disebut dengan the body of Christ, gitu, tubuh Kristus. Yakni komunitas yang masing-masingnya mengkontribusikan kehidupan dengan keunikan masing-masing. Gitu. Dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman gitu. Orang Kristen tidak mungkin lepas dari ikatan dirinya, baik dengan orang-orang yang telah lebih dulu yaitu saksi-saksi itu ya tadi dikatakan Gonzales juga, tapi juga ada di dalam kitab Ibrani, dengan para saksi itu yang terus bersama dengan kita di dalam pengertian yang tidak not physically begitu ya. Tetapi itu menjadi satu bagian dari tubuh Kristus yang masing-masing memiliki kontribusi keunikan. Jadi orang-orang Kristen di masa lalu tetap memiliki kontribusi dalam keberadaan gereja hari ini di dalam konteks pemahaman tubuh Kristus. Sehingga pernyataan ini memiliki arti bahwa kekristenan akan terus mencari dan mendengar dari kisah sejarahnya dan memakainya sebagai sumber pertumbuhan dan pengembangan dirinya di masa kini dan masa yang akan datang. Nah, saudara, ini penting sekali untuk menjadi pemahaman kita bersama bahwa belajar sejarah itu menumbuhkan kita gitu. Belajar sejarah itu mengembangkan diri, mengembangkan kita gitu. Bukan sesuatu yang that is in the past gitu. Itu sesuatu yang ada di masa lalu, apa gunanya buat kita sekarang? Sangat berguna gitu. Karena impact yang dihasilkan atau konstruksi yang kita dapatkan dari sudut pandang yang panjang gitu di dalam rentang waktu yang panjang itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan juga pengembangan diri kita. Nah, kekristenan juga dikatakan pada bagian ini, kekristenan juga tidak akan begitu saja sih menghilangkan atau mereduksi atau meringankan catatan-catatan kelam, sedih, jahat, kesalahan bodoh yang dilakukan orang Kristen ataupun gereja di dalam perjalanan sejarahnya di masa lalu. Gitu. Jadi sebenarnya sejarah Kristen ini membukakan semua aspek dan tidak boleh ada yang direduksi sebenarnya. Walaupun pada kepentingan politis tertentu beberapa sejarawan termasuk sejarawan Kristen itu berupaya juga untuk entah menyembunyikan atau sedikit mereduksi atau membuat cerita itu menjadi lebih ringan, itu sangat sangat mungkin. Katakanlah kalau kita bicara soal sejarah reformasi, sejarah reformasi itu sangat bloody sebenarnya. Tetapi kan tidak diceritakan dengan begitu vulgar gitu, bloody-nya itu di mana gitu kan. Karena orang lebih senang mengkonstruksi pemahaman teologi dari sejarah yang nampaknya positif ketimbang yang negatif atau bersifat jahat, katakanlah demikian ya, atau kelam atau sedih gitu.
Nah, tetapi dalam hal ini pada kenyataannya harusnya tidak perlu ketika kita belajar sejarah atau kita menuliskan sejarah pada satu saat nanti gitu ya, menyembunyikan bagian-bagian yang kita anggap itu akan melakukan kontribusi negatif. Tidak demikian, karena sejarah itu, saudara, eh, apa yang strange yang kita tidak kenali di masa lalu dan terjadi gitu, alien mungkin bagi kita sekarang. Dan kalaupun itu cerita yang kurang begitu positif atau bahkan cerita yang jahat atau cerita yang sedih bahkan dari aspek kekristenan itu sendiri, itu pun sebenarnya akan membentuk sesuatu yang sangat baik di kemudian hari. Karena itu pernyataan good theology does not come from bad history tidaklah dapat diterima dalam konstruksi teologi Kristen. Justru dikatakan bahwa kalau kita mengetahui lebih lanjut, justru sebaliknya, kekristenan dan teologi Kristen itu harus muncul dari studi tentang masa lalu yang dipelajari secara terbuka tanpa ada yang harus ditutupi, yang seharusnya justru disikapi dengan kedewasaan penuh di dalam Kristus. Bad things atau good things in the past itu mempengaruhi tetap secara positif memberikan pengaruh kepada kita atau berkontribusi kepada kita pada saat ini, pada present time gitu, apabila memang kita bisa menyikapinya dengan kedewasaan penuh di dalam Kristus dan memahami konteks pada masa itu apa dan terjadinya apa dan bagaimana ada intervention kuasa dari si jahat termasuk di dalamnya di dalam perang rohani gitu, dalam keterlibatan orang-orang Kristen ketika dia mulai menjalankan imannya dan mengkonstruksi teologinya. Nah, saya rasa ini penting sekali untuk kita paham. Dan pada akhirnya, saudara, dalam paparan yang sangat singkat ini di dalam acara Book Lounge ini, saya ingin memberikan sedikit saja kesimpulan buat kita dan motivasi untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan bahkan menyenangkan gitu belajar sejarah. Dengan memahami bahwa belajar sejarah itu menolong kita mengkonstruksi siapa diri kita, identitas kita, dengan cara membawa kita mendapatkan sumber referensi dari dunia masa lalu yang tidak kita kenal, tetapi kita bisa membaca lewat buku sejarah. Nah, belajar sejarah menyadarkan banyak tentang motif Allah di tengah dunia dan perjalanan umatnya, sehingga kita tidak misleading dalam melakukan interpretasi, karena sejarah itu menolong kita sekali untuk melihat motif Allah secara komprehensif buat kita, baik di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan belajar sejarah itu membuat kita menemukan sesuatu yang tidak ada atau tidak terjadi di masa kini sebenarnya, tetapi sangat berguna dan bahkan berkekuatan dalam membentuk kehidupan dan bahkan dunia kita saat ini. Dan yang terakhir, belajar sejarah itu mengubahkan dan mendewasakan seseorang. Karena mempelajari banyak pemikiran, motif, perilaku, dan tindakan manusia yang berpengaruh dari zaman ke zaman dan bahkan zaman di mana kita ada sekarang, dan bahkan zaman yang akan datang ketika kita sendiri pada saat ini sudah menjadi sejarah bagi dunia bagi zaman yang akan datang, itu pada generasi yang akan datang. Nah, saya rasa kita sebagai pelaku dari sejarah itu sendiri bisa menikmati perjalanan itu. Dan bahkan kita bisa berkontribusi lebih banyak dari apa yang kita tahu, dari kita belajar tentang masa lalu dan kita sendiri sebagai pelaku sejarah saat ini, dan nanti kita akan menjadi sejarah juga bagi generasi-generasi yang akan datang. Ya, selamat belajar sejarah, selamat membaca buku sejarah Kristianitas, saudara-saudara, dengan rasa ingin tahu yang besar dan berinteraksi secara personal dengan diri sendiri. Ya, demikian Pak John Lee yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Ibu Castelia. Ibu Castelia adalah ahli di dalam sejarah patristik ya, dengan penelitian spiritualitas dan juga Origenes ya, dari lulusan dari Lutheran Theological Seminary Hong Kong. Dan kami bersyukur juga pada hari ini kami punya kesempatan by Zoom ini ada Pendeta Hendro Eskom THM yang sedang studi sejarah gereja. Katanya penelitiannya sejarah yang modern ya, ada di Trinity Theological College Singapura. Dan Pak Hendro ini adalah dia adalah penterjemah dari buku ini, dan menurut saya seorang penterjemah yang awesome gitu ya. Saya sebagai editor bahasanya senang sekali membaca
terjemahan dari Pak Hendro. Pak Hendro boleh memberikan catatan sepatah buat kita dari penerjemah, boleh membantu juga para pembaca bisa membaca lebih baik. Silakan, Pak. Ya, selamat malam Pak John Lee dan Bapak Ibu yang telah hadir bersama-sama dalam kesempatan malam hari ini. Saya diberikan tugas memberikan sedikit catatan penerjemah begitu. Saudara bersyukur untuk kesempatan melakukan penerjemahan buku ini. Ya, saya sebelumnya memang juga sudah menggunakan buku ini juga, termasuk salah satu sumber saya dalam mengajar sejarah gereja di STT Amanat Agung. Dan saya sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk ini. Bersyukur bahwa pendeta Justo Gonzalez, dia seorang pendeta metodis ya di Kuba. Dia merelakan bukunya diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Indonesia dengan royalti minimum sebenarnya ya. Dan saya rasa di dalam komunikasi yang dilakukan melalui email dan sebagainya, saya melihat gambaran kecintaan seorang hamba Tuhan kepada Tuhan dan jemaat yang dilayaninya begitu. Dia merelakan ini royaltinya minim tidak apa-apa. Kalau butuh gambar-gambar yang royalty free, saya punya koleksinya ini dan sebagainya. Saya rasa itu memberikan sebuah gambaran tentang hati dari seorang pastor seperti Justo Gonzalez ini. Saya bersyukur juga untuk STTAA yang memberikan kesempatan untuk kepercayaan dan waktu untuk mengerjakan terjemahan buku ini. Saya rasa ini salah satu bentuk komitmen STTAA bagi kemajuan dunia pendidikan teologi di Indonesia, khususnya dalam bidang sejarah gereja. Saya bersyukur juga untuk Pak John Lee. Ya, saudara, Pak John Lee ini ahli bahasa Yunani dan Ibrani, ya, jadi diborong sekaligus ngajar Yunani dan Ibrani di STTAA. Tapi dalam bahasa Indonesia juga sangat jeli begitu. Banyak hal yang luput dari perhatian saya, tapi Pak John Lee bisa menunjukkannya. Ya, thank you Pak John Lee buat masukan-masukan yang sangat berharga dan ketelitiannya. Saya juga berterima kasih, bersyukur untuk Pak Yeremia ya dan Pak Ivan Christian yang memberikan kontribusi berharga. Mereka ikut membaca draft terjemahannya, berburu typo dan kesalahan gramatikal. Ya, kadang-kadang sampai bahkan hanya sekadar ini ada koma di sini Pak salah, ini ada spasi kelebihan begitu ya, sampai sebegitu telitinya mereka memberikan masukan ya. Dan juga untuk Gurinjil Meliana yang juga sempat membantu membaca di tahap-tahap terakhir. Saudara, buku ini sambil saya membaca, saya menerjemahkan, saya kembali mengaminkan apa yang C.S. Lewis katakan, history is a story written by the finger of God. Ya, saudara, tentu saja kita tahu bahwa Allah menuliskan Alkitab itu juga sebagai sebuah cerita yang luar biasa, dan dia memakai orang-orang ya untuk menggoreskan ceritanya sendiri. Dan dalam kesempatan ini berarti kita melihat bahwa Tuhan kembali memakai seorang Justo Gonzalez untuk menuliskan kisahnya. Saudara, kalau saudara pernah baca bukunya Gonzalez, maka saudara akan setuju dia adalah seorang storyteller yang hebat. Ya, saya tidak pernah mencoba membaca dalam bahasa Spanyol, ya, karena memang tidak paham. Namun kalau saudara membaca buku bahasa Inggrisnya, saudara bisa merasakan bahwa di situ sebenarnya dia menggunakan banyak permainan bahasa, dia memasukkan gaya-gaya bahasa yang di aslinya saya yakin pasti lebih bagus begitu. Kan biasa ya kalau menerjemahkan buku pasti ada kendalanya. Nah, maka salah satu tantangan pada saat menerjemahkan buku ini ke dalam bahasa Indonesia adalah bagaimana supaya kesegaran tersebut tidak hilang, tapi tetap jelas, tetap mudah dibaca dan mudah dipahami. Ini saya rasa salah satu goal Justo Gonzalez. Nah, dalam menerjemahkan maka ada beberapa hal yang saya coba upayakan. Kita lakukan parafrase di mana diperlukan. Jadi kalau misalnya saudara nanti misalnya saudara mencoba membandingkan secara total begitu, maka penerjemahannya bukan penerjemahan yang kaku begitu, yang rigid, tapi kita mencoba untuk memparafrasekan di mana diperlukan. Ya, berusaha setia, tapi kita parafrasekan di mana perlu. Lalu kita juga lakukan pemenggalan kalimat majemuk menjadi beberapa kalimat sederhana bila diperlukan, apabila terlalu rumit untuk diterjemahkan sebagai sebuah kalimat majemuk. Lalu kita juga menggunakan kata Kristianitas di dalam buku ini, ya,
buku aslinya itu kan judulnya The Story of Christianity. Ya, awalnya kita sempat berpikir apakah judulnya adalah sejarah kekristenan, tapi kemudian kita melihat bahwa dalam bahasa Indonesia sebenarnya terjemahan yang lebih konsisten adalah kalau university menjadi universitas, publicity menjadi publisitas, maka Christianity juga sangat tepat diterjemahkan sebagai Kristianitas, ya. Sebagaimana juga banyak buku-buku yang baru saya rasa menggunakan istilah ini juga. Nah, lalu kemudian sebagai sebuah buku sejarah, Gonzales juga melakukan rujukan-rujukan ke buku-buku sumber. Nah, buku-buku sumber itu kemudian dia juga masukkan dalam bacaan yang disarankan. Nah, buku-buku dalam bagian itu tentu saja kita tidak terjemahkan supaya para pembaca yang ingin mencari tahu lebih banyak itu bisa langsung menemukan di sana. Saudara, penerjemahan buku ini menggunakan kosakata baku, ya kadang-kadang ada kata-kata yang jadinya kayak tidak terlalu familiar, ya ada kata-kata tertentu itu terasa tidak familiar, tapi kami menggunakan kosakata baku di mana memang diperlukan. Dengan pengecualian-pengecualian ada beberapa. Misalnya istilah-istilah seperti circumcellion, ya ini adalah salah satu kelompok di dalam sekte Donatis kalau boleh kita katakan, ya. Jadi kita tidak terjemahkan kata-kata seperti ini. Atau misalnya conquistador, ya ini di bab-bab terakhir ketika berbicara tentang penaklukan-penaklukan Spanyol dan Portugis, ya para conquistador kita tidak terjemahkan itu. Kemudian juga Santidade, ya ini adalah satu agama indigenous Amerika Latin yang lahir dari perjumpaan mereka dengan agama Katolik, ya kita tidak terjemahkan kata itu. Kemudian satu kata yang cukup banyak muncul tapi kita tidak terjemahkan adalah kata pagan. Kata ini di masa lalu sering diterjemahkan sebagai kafir, ya tapi kita merasa bahwa sekarang kayaknya tidak tepat untuk menerjemahkan kata itu sebagai kafir, ya. Tapi kalau diterjemahkan sebagai pagan itu di dalam KBBI kata ini mempunyai makna hanya satu. Di dalam KBBI yang online setidaknya sekarang ini hanya satu, yaitu kukuh, kuat, teguh. Ya. Nah, padahal kata pagan ini dalam istilah aslinya itu sebenarnya mempunyai arti ini adalah orang-orang yang kampungan dan sebagainya begitu, yang kuno, yang kampungan. Nah, setelah kita berdiskusi, termasuk Pak John Lee menghubungi editor di KBBI dan sebagainya, kita akhirnya sepakat untuk tetap memakai kata pagan. Begitu juga paganism, kita pakai paganisme. Dan ini akan kita usulkan juga untuk bisa dimasukkan di dalam KBBI sebagai makna lain dari kata pagan itu. Nah, kita juga menerjemahkan nama-nama. Ya, saya pribadi kalau misalnya di dalam saya menulis artikel atau apa, sebenarnya saya seringkali menggunakan kata-kata nama-nama itu dalam bahasa, ya seperti di literatur pada umumnya di bahasa Inggris begitu, Augustine, Peter Abelard misalnya begitu. Tetapi untuk buku ini kami memutuskan untuk menerjemahkan ke dalam nama-nama yang lazim dipergunakan dalam literatur berbahasa Indonesia. Ya, misalnya Peter Abelard itu menjadi Petrus Abelardus, Augustine menjadi Agustinus, dan lain-lain. Ya. Nah, tapi ada beberapa pengecualian. Ada nama-nama yang sangat asing sekali di telinga kita, dan mungkin kalau diterjemahkan, saudara akan kesulitan. Penerjemahnya kesulitan, saudara juga kesulitan untuk menemukan sebenarnya nama itu apa. Misalnya contohnya adalah Katarina de Jacopo di Benincasa. Ya, nama ini mungkin saudara tidak banyak tahu. Ini adalah nama aslinya Catherine of Siena. Nah, nama Katarina de Jacopo di Benincasa ini tidak diterjemahkan, tapi Catherine of Siena itu kita terjemahkan sebagai Katarina dari Siena. Ya, ini yang biasa dipakai dalam bahasa Indonesia. Kemudian nama seperti Giovanni de Medici ini juga kita tidak terjemahkan. Ya, di dalam literatur bahasa Inggris juga seringkali memang muncul begitu. Lalu kemudian nama lain lagi misalnya seperti Miguel Lopez de Legazpi. Ini juga kita tidak terjemahkan. Nah, saudara, mungkin ini sedikit catatan dari saya. Dan mudah-mudahan saudara juga menikmati membaca buku ini sebagaimana saya membaca buku ini dan juga menerjemahkannya. Ya, kalau mulai mengutip kata Gonzales tadi, come join the party. Ya, selamat menyimak kisah Allah melalui sejarah Kristianitas.
After all, seperti kata G.I. Packer, history is his story. Selamat membaca buku ini, kiranya melalui buku ini saudara melihat kisah saudara melalui kisah Allah. Terima kasih Pak John Lee. Baik, terima kasih Pak Hendro. Saya sedikit bocoran ya. Uang royalti yang sedikit itu waktu kita kirim itu pun itu bukan masuk ke rekeningnya Prof. Gonzales. Kayaknya dia tunjuk satu badan pelayanan, dia bilang kirim saja ke sini gitu. Tapi dia kasih angka, tapi dia kirim. Jadi memang orang luar biasa. Saya pribadi sebagai orang yang bukan sejarah gereja, sebenarnya justru saya udah baca volume 1 dan 2. Tapi saya lebih apa ya, menarik karena volume pertama ini nih jarang kita dengar sebenarnya, atau paling nggak buat saya. Kalau volume kedua, reformasi mulai Martin Luther ke belakang itu kayaknya kita sering dengar di khotbah ini sampai ke dia, karena ini adalah revised and updated edition, edisi yang sudah revisi dan update sampai abad ke-21 ya sejarahnya. Tapi yang pertama ini nih abad kedua, abad keempat, abad kelima, ketujuh yang kayaknya gelap benar-benar, tapi lewat jilid 1 ini sangat luar biasa. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Hendro. Dan malam ini juga kami sungguh bersyukur ya STT Aman Agung mempunyai mitra-mitra, rekan-rekan yang luar biasa. Malam hari ini ada 2 rekan dosen dari STT Sahabat yang juga adalah dosen-dosen sejarah gereja yang akan memberikan endorsement atau memberikan highlight tentang buku ini. Ya, yang pertama saya undang dengan hormat Pendeta Yusak Sulaiman, PhD, dosen sejarah gereja dari Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Jakarta. Silakan Pak Yusak. Terima kasih Pak John Lee. Selamat malam saudara-saudara semua. Saya share screen ya. Saya langsung baca saja. Mempelajari sejarah adalah salah satu tanggung jawab siapa saja yang berteologi. Karya Allah dalam sejarah kita jumpai dalam kesaksian umat, dalam bentuk kitab suci, dan juga dalam inkarnasi Kristus. Sebagai dosen sejarah, saya memahami studi sejarah merupakan salah satu bidang yang paling sulit. Tadi Ibu Ketua STT Amanat Agung sudah menjelaskan, tapi menurut saya ada beberapa alasan kenapa ini paling sulit, baik secara akademis, psikologis, dan juga teologis. Alasan akademisnya karena sejarah kekristenan tidak dipelajari sejak orang muda belum memulai studi teologi. Orang tua dan keluarga tidak mengajari sejarah pada anak-anak. Para guru sekolah minggu, pendeta, penatua juga tidak mempersiapkan orang muda dengan sejarah Kristenan ketika mereka mengajar di gereja. Dan kalaupun ada cerita-cerita atau penjelasan sejarah, maka sifat dan materinya lebih berupa legenda dan karikatur. Alasan psikologis, karena sejarah oleh kita semua, oleh banyak orang, tidak dinikmati sebagai cerita, melainkan sebagai rumus. Atau bahkan dalam tradisi Kristen tertentu sebagai hukum yang harus dikuasai secara ketat dan tanpa keliru. Akibatnya, secara psikologis, orang-orang muda juga mahasiswa teologi belajar sejarah sebetulnya untuk sekadar mendapat nilai lulus ujian. Mereka menghafal, tapi kemudian segera dilupakan. Alasan teologis, nah tadi Pak John Lee sudah menyebut sedikit, alasan teologis karena banyak kaum Protestan terjebak pada paham bahwa ajaran Alkitab, dogma, dan sebagainya, moral, etika, dan sebagainya jauh lebih penting daripada pemahaman dan pengetahuan sejarah kekristenan. 1 milenium perkembangan kekristenan sering dilompati begitu saja dalam lingkungan sekolah-sekolah teologi Protestan karena menganggap cerita dan persoalan kekristenan abad-abad pertengahan tidak berguna. Demikian juga perkembangan kekristenan saudara kembar kita, kekristenan timur, terutama pasca Chalcedon. Sering tidak disentuh sama sekali dalam lingkungan Protestan yang menganggap tradisi timur
terlalu berbeda, bahkan terlalu banyak pembelotan dari kemurnian kekristenan yang kita paham dalam tradisi Kristen Barat. Nah, oleh karena itu saya menyambut dengan gembira dan sangat menghargai proyek penerjemahan yang dilakukan oleh rekan-rekan SDT Amanat Agung dan menerbitkan lebih dulu volume pertama ini dan baru mungkin tahun depan volume keduanya. Orang bisa mengatakan ya mungkin karena alasannya harus kronologis, nomor satu dulu, baru nomor dua, kekristenan perdana dulu, kekristenan abad-abad pertengahan dulu, baru reformasi dan sesudahnya. Sementara kita tahu, seperti dikatakan juga barusan oleh Pak John Lee, sementara itu bagi banyak orang Protestan, ada anggapan sia-sia mempelajari periode abad-abad pertengahan. Oleh karena itu, saya ingin menantang kita semua di sini. Mari kita melihat dan menantikan mana yang kelak beberapa tahun dari sekarang ketika dua volume ini selesai diterjemahkan dan digunakan oleh banyak orang, mana yang lebih banyak laku atau mana yang lebih banyak digunakan orang dalam studi-studi sejarah dan aplikasinya. Apakah volume kedua yang familiar dengan kita, yang dimulai dengan gerakan reformasi kekristenan Barat, atau sekarang karena dua buku ini buku yang sangat menarik, jilid 1 dan jilid 2, volume pertama dan volume kedua, atau kelak para pembaca itu berimbang menggunakan baik volume pertama dan mengakui bahwa sejarah kekristenan perdana, sejarah kekristenan abad-abad pertengahan, cerita-cerita tentang kekristenan timur adalah sejarah kita bersama, sejarah kita semua. Sedikit foto, ini foto dari beberapa buku yang biasa saya gunakan dalam mata kuliah di sekolah kami. Dan itu buku sudah saya terima kemarin, terima kasih kepada Pak Yeremia dan teman-teman. Lalu buku warna biru dan merah ini, nah ini dari Justo Gonzalez yang saya punya edisi tahun 84. Buku Gonzalez adalah salah satu bahan acuan dari mata kuliah sejarah kekristenan global yang saya anjurkan untuk dibaca oleh para mahasiswa program sarjana kami, selain buku dari Irvin dan Sundquist. Nah, ini di sebelahnya ini, History of World Christian Movement, juga 2 jilid. Juga sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Nah, untuk buku wajib, sebetulnya saya mendorong mahasiswa kami di STFT Jakarta membaca buku McCullough, The First 3,000 Years Christianity. Nah, manapun buku yang kita gunakan untuk dikenal dan dibaca oleh para mahasiswa kita, bahkan pembaca yang umum, apalagi kalau sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya, saya yakin, karena saya sudah baca, semua buku-buku ini disusun oleh para penulis handal dan juga sekaligus teolog yang matang. Sehingga pengalaman membaca yang paling baik menurut saya adalah ketika kita menikmatinya sebagai cerita, bukan sebagai rumus apalagi hukum. Catatan kecil terakhir dari saya adalah dalam bahasa Indonesia saya mengamati tim penerjemah mengganti story menjadi sejarah. Saya agak meragukan catatan yang ada di buku bahasa Indonesia bahwa edisi original itu adalah edisi bahasa Spanyol, Historia bla bla bla, yang ketika saya coba cari di internet edisinya dari tahun 90-an, sementara edisi bahasa Inggris yang menjadi dasar dari penerjemahan ini dari tahun 80-an, yang sebetulnya menggunakan bukan historia tetapi story. Jadi sebetulnya kalau lebih original mungkin kata yang tepat bukan sejarah tetapi kisah atau cerita. Apalagi kalau mengingat tempat berkarir Gonzales yang lebih banyak di komunitas berbahasa Inggris, saya pikir story adalah pilihan kata yang lebih kuat. Tapi oke lah, untuk bahasa Indonesia saya pikir saya menghargai yang ditentukan oleh teman-teman panitia penerjemah yang telah bekerja keras dan menghasilkan karya yang baik untuk pembaca di Indonesia. Selamat untuk buku yang sangat baik ini dari penulis yang
juga sangat berbobot. Demikian catatan dari saya, Pak John Lee dan rekan-rekan sekalian. Baik, terima kasih banyak Pak Yusak sudah memberikan catatan ya. Memang ya di buku itu memang kita terjemahkan dari edisi bahasa Inggris ya. Mungkin ada keterangan jadi ini. Nah, acara terakhir ini adalah juga kata sambutan atau endorsement dari mitra kami, Bapak Dr. Amos Sukamto, MTH, dosen sejarah gereja di STT Inti Bandung. Selamat malam Pak Amos, silakan Pak. Baik, selamat malam Pak John Lee. Selamat malam Pak Yusa. Ya, saya selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya ingin mengawali dengan menyitir ungkapan dari Cicero yang mengatakan bahwa siapa yang tidak memahami sejarah itu mereka masih kanak-kanak dan lebih agak nyelekit gitu ya, tegas. Begawan sejarawan Indonesia Kartodirjo dia menyatakan bahwa siapa yang tidak tahu masa lalunya itu seperti orang yang kehilangan ingatannya atau kehilangan identitasnya. Maka memahami masa lalu merupakan usaha belajar untuk menemukan identitasnya, termasuk identitas tentang agama kita, tentang siapa kita. Untuk itu kita membutuhkan buku yang dapat kita baca dan mengerti dengan baik. Namun sayangnya buku tentang sejarah Kristianitas dalam bahasa Indonesia itu masih sangat kurang. Kita masih ingat yang seusia dengan saya barangkali kalau belajar dulu tahun 80-an itu buku yang paling terkenal itu karyanya Van den Ende, Harta dalam Bencana. Dan yang saya lihat itu masih dicetak ulang. Kemudian kita juga ada karangan Berkhoff dan Enclar yaitu Sejarah Gereja. Nah, untuk itu saya sangat menyambut baik usaha dari teman-teman STT Amanat Agung, Pak Hendro sebagai penerjemah, dan Pak John Lee, dan teman-teman lainnya untuk memperkenalkan karya dari Gonzales bagi pembaca Indonesia. Saya membeli buku ini pada tahun 94, itu cetakan tahun 84, 1984 yang warna covernya itu masih biru. Dan saya gunakan sebagai salah satu bacaan wajib bagi mata kuliah sejarah gereja umum. Buku ini menurut saya sangat padat, detail, dan memang enak dibaca. Yang saya sukai setiap awal bagian diberi kronologi sehingga memudahkan pembaca untuk mengetahui tokoh-tokoh penting, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi beserta tahun-tahunnya. Sehingga paling tidak bisa mendapatkan gambaran awal, overview dari jalannya peristiwa story itu, kisah itu. Dan peta-peta, gambar-gambar yang disajikan itu sangat menolong pembaca untuk mengimajinasi peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam sejarah gereja. Contohnya di dalam terjemahan ini saya lihat di halaman 146 itu 146 ada peta perjalanan Konstantinus menuju kekuasaan absolut, itu ditampilkan di dalam bentuk peta dengan tahunnya itu sehingga memudahkan kita mengimajinasi perkembangannya seperti apa. Itu lebih mudah menangkapnya dan tentunya ini akan enak dibaca oleh anak zaman sekarang yang paling tidak mereka suka dengan yang gambar dalam bentuk gambar, foto, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang memiliki buku ini tentunya akan sangat beruntung. Kenapa? Karena buku ini diterjemahkan dari buku karya yang sudah direvisi dan diperbaiki. Saya akan mengakhiri endorsement saya dengan mengutip dari sejarawan Inggris Edward Carey dalam bukunya What is History. Dia mengatakan bahwa dialog sejarah itu adalah dialog tanpa akhir antara masa kini dan masa lalu.
Dengan membaca buku ini, maka saya ingin mengucapkan selamat bagi Bapak Ibu untuk bisa mendialogkan buku karya Gonzales ini dengan kehidupan kita sekarang. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak John Lee. Bapak Ibu, kita sudah akan mengakhiri sekali lagi atas nama literatur, UPPM, dan juga Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung. Kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian, untuk rekan-rekan Pak Yusuf, Pak Amos Sukamto yang juga hadir bersama kami. Dan kita akan tutup dengan doa, minta dengan hormat Ibu Castelia boleh memimpin kita dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang baik bagi kami melakukan virtual launch buku Sejarah Kristianitas yang ditulis oleh Justo Gonzales. Kami bersyukur mendapatkan kesempatan yang sangat berharga ini dan bahkan menyebarkan keilmuan sejarah Kristianitas ini di Indonesia. Kami berdoa biarlah setiap orang yang membaca buku ini dapat mendialogkan dirinya dengan kekristenan di masa lalu dan bahkan apa yang mereka alami di masa sekarang. Dan lebih dari itu, buku ini pun juga akan sangat bermanfaat bagi banyak sekolah teologi di Indonesia. Dan biarlah kami dapat sungguh-sungguh belajar sejarah dengan baik, ditulis oleh seorang penulis yang baik dan diterjemahkan dengan baik pula. Kami memuji Tuhan atas semua anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian virtual book launching untuk buku sejarah yang baik ini, dan kami akan sebentar beristirahat dan akan menyelesaikan hari ini untuk kami menghadapi hari esok dengan kasih setia Tuhan yang baru yang kami rasakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.